Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmadani. Saya dari kelas 12 Agama 1. Di video kali ini saya akan membahas terjadinya perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina yang dikhawatirkan akhirnya terjadi pada Kamis 24 Februari 2022 melalui udara, darat, dan laut. Rusia telah melancarkan serangan yang menghancurkan di Ukraina, negara demokrasi Eropa yang berpenduduk 44 juta orang. Selama berbulan-bulan, Presiden Vladimir Putin telah menyangkal bahwa Rusia akan menyerang Ukraina. Tetapi kemudian dia membatalkan kesepakatan damai, mengirim pasukan melintasi perbatasan di utara, timur, dan selatan Ukraina. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas, Putin sekarang dituduh menghancurkan perdamaian di Eropa, dan apa yang terjadi selanjutnya dapat membahayakan seluruh struktur keamanan benua itu. Lantas, apa penyebab Rusia Ukraina? Beberapa saat sebelum invasi dimulai, Presiden Putin di TV menyatakan bahwa Rusia tidak dapat merasa aman, berkembang, dan eksis, karena apa yang disebutnya sebagai ancaman konstan dari Ukraina modern. Banyak dari argumennya dinilai salah satu atau tidak rasional. Merangkum Reuters, Putin mengklaim tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran intimidasi dan genosida, dan bertujuan untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Nyatanya tidak ada genosida di Ukraina. Ukraina menjadi negara demokrasi yang hidup yang dipimpin oleh seorang presiden yang beragama Yahudi. Bagaimana saya bisa menjadi seorang Nazi? Kata Presiden Volodymyr Zelensky yang menyamakan serangan gencar Rusia dengan invasi Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Presiden Putin telah sering menuduh Ukraina diambil alih oleh para ekstremis sejak presidennya yang pro-Rusia Viktor Yanukovych digulingkan pada 2014 setelah berbulan-bulan protes terhadap pemerintahannya. Rusia kemudian membalas dengan merebut wilayah selatan Crimea dan memicu pemberontakan di timur, mendukung separatis yang telah memerangi pasukan Ukraina dalam perang yang telah merenggut 14.000 nyawa. Pada akhir tahun 2021, Putin diketahui mulai mengerahkan sejumlah besar pasukan di Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Kemudian pada minggu ini Putin membatalkan kesepakatan damai 2015 untuk wilayah timur dan mengakui wilayah di bawah kendali pemberontak sebagai wilayah merdeka, yaitu Donetsk dan Luhansk. Rusia telah lama menolak langkah Ukraina menuju Uni Eropa dan aliansi militer pertahanan Barat NATO. Mengumumkan invasi Rusia, dia menuduh NATO mengancam masa depan bersejarah kami sebagai sebuah bangsa. Pada serangan Rusia ke Ukraina, Kamis 24 Februari 2022, bandara dan markas militer terkena serangan pertama di dekat kota-kota di seluruh Ukraina, termasuk bandara internasional utama Boryspil di Kiev. Ukraina kemudian melaporkan iringan-iringan tank dan pasukan Rusia meluncur ke Ukraina di timur laut dekat Kharkiv, sebuah kota berpenduduk 1,4 juta orang. Selain itu, pasukan meluncur ke timur dekat Luhansk dan tetangga Belarus di utara, dan Crimea di selatan. Pasukan terjun payung Rusia telah merenggut pangkalan udara utama di luar Kiev, dan pasukan Rusia juga dilaporkan sudah mendarat di kota pelabuhan besar Ukraina, Odessa, dan Mariupol. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan kronologi penyebab terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam video saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.